Alunan kali ini aku akan merangkum sebuah film perjalanan angkasa yang cukup membuat otak saya berkuras untuk merangkumnya. Filmnya berjudul Interstellar. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan dan dibintangi oleh bintang papan atas lainnya seperti Ellen Burstyn, John Lithgow, Mackenzie Foy, Timothée Chalamet, serta bintang papan atas lainnya yang sangat epik memerankan perannya, bro. Baiklah, bagi yang positif kopi, jomblo akut, birahi meningkat, tonton saja saya dengan menyediakan kantong asoy di sebelah Anda. Langsung saja, what's the code and the word mulai. Kisah berfokus kepada seorang bapak yang bangun dari mimpi kecelakaan pesawat yang dialaminya di masa lampau, yang bernama Cooper. Dijelaskan bahwa kondisi bumi pada saat itu mengalami kerusakan hebat, dikarenakan semua jenis tumbuhan pangan mengalami kepunahan, dan yang tersisa hanyalah jagung. Serta tidak lagi ada orang joget TikTok, bucin FF, freestyle MF, serta keharaman PUBG pun telah hilang, ada cuma pasir. Waktu berganti saat Cooper, Moog, Tom, dan Donald sedang bersiap untuk makan. Diceritakan bahwa ada panggilan dari sekolah untuk orang tua, semacam rapat. Cooper yang mendatanginya. Saat dalam perjalanan, ban mobil yang dikendarai mengalami kebocoran dan harus ditambal. Saat ingin menambalnya, tiba-tiba semacam pesawat tanpa awak melaju di atas kepala mereka. Mereka pun mengejarnya. Karena Cooper merupakan mantan pilot terkenal, dengan mudah dia mengambil alih pesawat tanpa awak tersebut sebelum mobil yang kendarai Tom masuk ke jurang. Scene berpindah saat Cooper dan kedua anaknya tiba di sekolah. Cooper pun diberitahu tentang kelebihan dan kekurangan kedua anaknya. Cooper cukup jengkel dengan ocehan. Ketika kembali ke mobil, Moog diskor, dan Donald dari ladang menelepon bahwa alat berat pertanian mereka mengalami kerusakan. Saat selesai memperbaiki alat pertanian, Moog mengatakan bahwa buku yang terjatuh merupakan ulah hantu yang ingin berkomunikasi menggunakan sandi Morse. Namun Cooper tidak mempercayainya. In case the ghost is trying to communicate. I'm trying. Scene pun berpindah saat Cooper, Moog, Donald, dan juga Tom sedang menyaksikan pertandingan bisbol. Namun terlihat badai pasir yang menuju ke arah mereka. Saat telah sampai ke rumah, ternyata Moog lupa menutup jendela kamar sehingga pasirnya masuk ke dalam kamar. Badai pun berlalu, dan Cooper masih memandangi bentuk debu dari pasir barusan, dan ternyata pasir tersebut membentuk suatu koordinat suatu tempat yang menarik perhatian Cooper untuk mencarinya. Saat Cooper merasa seorang diri ingin pergi ke titik koordinat tersebut, ternyata Moog telah ikut dengan bersembunyi di tumpukan pakaian di dalam mobil. Setelah menemukan titik koordinatnya, Cooper memaksa ingin masuk dan ketahuan oleh penjaganya. Saat tersadar, Cooper bertemu seorang robot yang bernama Tars dan seorang ciwi yang bernama Dr. Amelia Brand. Cooper meminta ingin bertemu putrinya. Saat telah bertemu dengan Moog, Cooper diberitahu bahwa mereka sedang berada di tempat paling rahasia di dunia. Profesor Brand menjelaskan bahwa bumi akan mengalami kepunahan dan mengharuskan manusia untuk mencari planet yang baru. Profesor Brand meminta Cooper untuk menjadi pilot dari pesawat yang melakukan ekspedisi pencarian planet baru tersebut, guna menjadi hunian baru bagi anak Cooper dan generasi selanjutnya. Cooper, I can't tell you anymore unless you agree to pilot. I've got kids, Professor. Get out there and save them. Tempat pun berpindah saat Cooper mengantar putrinya pulang ke rumah. Cooper berusaha membujuk putrinya supaya mengizinkan dirinya untuk melakukan perjalanan tersebut. Namun, Moog menjelaskan bahwa hantu yang menjatuhkan buku di kamarnya memberikan kode untuk membuat Cooper tetap tinggal.
Namun, Cooper masih bersikeras melakukan perjalanan ini karena dia merasa ini adalah jalan ninjanya. Salah. Maksudnya, dia ditakdirkan untuk ini. Cooper pun mengeluarkan jam di sakunya dan menyamakan waktu dengan jamnya, guna memberitahu padamu, mungkin saat Cooper pulang nanti, dia sudah seumuran. No idea. Oh! Cooper pun pergi dengan berat hati. Go for main engine start. T-minus. Scene pun beralih saat Cooper, Amelia, Robot, Romilly, dan Doyle berada dalam roket yang sedang dalam perjalanan menuju Endurance, semacam stasiun ruang angkasa yang berbentuk cincin. Setelah menyatukan diri dengan Endurance, mereka berbicara mengenai lubang cacing yang ditujunya, dan langsung gas pergi dengan cara berputar. Aku pun pening melihatnya. Lock? Tark. A circle. What's a circle in 3 dimensions? Dalam perjalanan mereka memasuki kotak semacam kotak hibernasi guna mencegah proses penuaan, supaya mereka masih awet muda ketika sampai di tujuan. Might sustain human life. Laura Miller's planet is first. Terdapat 3 planet yang menjadi tujuan mereka selanjutnya. Romilly menyarankan pergi ke planet Miller terlebih dahulu. Namun, planet tersebut terlalu dekat dengan lubang hitam yang dapat menarik mereka, serta daya gravitasinya atau daya hisapnya dapat mengubah waktu secara drastis menjadi 1 jam yang mereka habiskan akan menjadi 7 tahun waktu bumi. Cooper, Amelia, dan Doyle pun pergi menuju planet Miller dengan instruksi dari Cooper, dan di sana terlihat hamparan air yang luas. Setelah mencari sumber sinyal, Amelia pergi terlalu jauh dan terlihat ombak yang tingginya ribuan meter menuju ke arah mereka. Untung saja robot pintar Case dapat menyelamatkannya, namun nyawa Doyle tak tertolong, disapu ombak besar, serta mereka mengalami kerugian puluhan tahun akibat kejadian tersebut. Dia menjelaskan waktu berlalu yaitu 23 tahun, 4 bulan, 8 hari. Wow. Setelah melihat pertumbuhan anak-anaknya melalui pesan yang dikirim dari bumi, Cooper merasa sedih dan terharu. Tempat pun beralih pada Murph yang sudah dewasa, dan dia pun bekerja di NASA tempat Profesor Brand berada. I'm not sure what I'm more afraid of. Them. Setelah berdiskusi planet mana yang harus mereka tuju selanjutnya, lokasi beralih pada ladang jagung milik kedua anak Cooper yang terbakar, dan dipastikan stok jagungnya akan menipis. Saat Murph menjenguk Profesor Brand yang sedang sekarat, dan sebelum dia meninggal sempat mengatakan tidak ada jalan keluar menyelamatkan penduduk bumi, dan Cooper tidak mengetahui hal itu. Did my father know? Scene pun beralih saat Cooper, Amelia, dan Romilly sedang menuju ke planet Dr. Mann. Setelah sampai, mereka menemukan Dr. Mann yang masih hidup dan berada di dalam kotak hibernasi. Setelah diselamatkan, Dr. Mann menjelaskan kondisi dari planet yang ditemukannya. Our world is cold, stark. Pesan Murph dari bumi pun sampai, yang memberitahukan tentang kematian Profesor Brand dan tentang kebohongannya mengenai misi penyelamatan ini. Setelah berpikir untuk menemukan jalan keluarnya, mereka memutuskan untuk mengirim robot menuju lubang hitam supaya mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Sebelum melakukan misi, Dr. Mann mengajak Cooper jalan-jalan turun naik bukit. Dan ternyata Dr. Mann merasa ekspedisi ini telah melenceng dari seharusnya dan mendorong Cooper ke dalam jurang. Namun Cooper berhasil menarik Dr. Mann dan jatuh bersama sambil melakukan tonjok-menonjok. Dan terakhir, Dr. Mann membenturkan helmnya ke helm Cooper sehingga mengakibatkan helm Cooper pecah. Untung saja Amelia cepat menyelamatkannya dengan meninggalkan Romilly dan robot di tempat Dr. Mann, dan terjadi ledakan yang mengakibatkan Romilly tewas. Sehingga saat Dr. Mann kembali, dia tinggal mengambil pesawatnya saja.
Setelah mengambil pesawat dari Romilly, Dr. Man pun langsung menuju stasiun Endurance. Setelah memaksa ingin masuk ke dalam stasiun, walau sudah diperingatkan oleh Cooper dan Amelia, yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang membuat stasiun Endurance berputar menjauh. Nyahok sia, nggak nurut sih. Dengan kekuatan pulsa darurat yang belum dibayar dan hutang sama biji kantin yang belum terlunasi, Cooper pun mengejar stasiun Endurance dengan cara berputar. The real pusing 7 keliling. Setelah berhasil mendapatkan kembali Endurance, ternyata mereka tertarik ke dalam lubang hitam yang mengharuskan untuk menyalakan semua pendorong agar dapat mencapai planet Edmonds. Setelah robot dan Cooper melepaskan diri dari Endurance dan terhisap menuju ke dalam lubang hitam, pesawat Cooper pun mengalami ledakan yang membuat dia harus keluar dari pesawat tersebut. Dia pun sekarang berada di balik rak buku Murph kecil dan melihat semua kejadian masa lalu. Dan perlu diketahui bahwa semua kejadian yang terjadi di masa lalu seperti buku jatuh, pasir membentuk kode koordinat, dan donat bolong tengahnya itu semua disebabkan oleh Cooper. Lanjut, di lain sisi Murph dewasa masih penasaran mengenai buku di kamarnya dulu, sehingga dia memutuskan pergi ke kamarnya, namun diusir oleh Tom kakaknya. Murph pun tidak kehilangan akal, dia pun membakar ladang jagung punya kakaknya Tom. Sehingga ketika Tom berusaha memadamkan api, Murph pergi ke kamar dan meletakkan jam ke rak buku. Sehingga kode yang diberikan Cooper dapat diketahui. Dengan terpecahnya kode tersebut, umat manusia dapat diselamatkan dan joget TikTok serta permainan slot dengan bed kecil pun mulai menjadi-jadi. Ending cerita, Cooper diselamatkan dan dibawa menuju stasiun besar yang diberi nama Stasiun Cooper, serta harus melihat Murph meninggal karena menua. Cerita pun tamat. Menurut aku sih filmnya cukup masuk akal dan lumayan meningkatkan imajinasi serta menjawab semua pertanyaan mengenai luar angkasa walau belum terbukti kebenarannya. BDW, merondong kudai mangkone do salah paham. Saksikan konten selanjutnya. What Scott and the What. Bye bye.